Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sofitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Review on Islam and Science dari Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil lahir pada tanggal 15 September tahun 1971. Usia beliau saat ini adalah 53 tahun. Ibrahim Khalil adalah seorang birokrat dan cendekiawan asal Turki yang merupakan pakar dalam kajian Islam. Pada tahun 2018, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Kepresidenan Turki dan sampai saat ini masih menjabat sebagai juru bicara Presiden Turki. 3 pandangan tentang sains dalam Islam menurut Khalil. Yang pertama, sains sebagai alat untuk kemajuan, di mana sains modern dianggap dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat Islam seperti kemiskinan, penyakit, dan keterbelakangan. Yang kedua, sains sebagai bagian integral dari Islam. Sains tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang alam semesta, tetapi juga dapat memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan agama. Yang ketiga, sains sebagai tantangan bagi umat Islam. Karena sains modern dianggap bertentangan dengan ajaran agama, sehingga umat Islam harus memilih antara sains atau mempertahankan keyakinan agama. Pandangan Khalil lebih condong pada pandangan kedua, yaitu sains sebagai bagian integral dari Islam. Ia berargumen bahwa Islam memiliki tradisi ilmiah yang kaya dan banyak ilmuwan Muslim yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat 2 pandangan utama yang saling berbenturan. Pandangan yang mencari keselarasan, di mana pandangan ini berusaha menyatukan antara Islam dan sains modern dengan argumen bahwa sains modern sebenarnya berasal dari peradaban Islam dan hanya kembali ke dunia Islam melalui Barat. Tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Nami Kemal adalah contoh mendukung bahwasanya pandangan antara Islam dan sains itu menyatu. Terus pandangan sekular. Pandangan ini memisahkan antara agama dan sains. Seperti contohnya tokoh-tokoh Georgi Zaidan dan Sibeli berpendapat bahwa sains dan agama itu terpisah. Hubungan antara Islam dan sains modern adalah isu-isu kompleks yang melibatkan perdebatan antara mempertahankan identitas Islam dan mengejar kemajuan teknologi. Kedua pandangan, yang satu mencari keselarasan, yang satu lagi memisahkan antara agama dan sains. Tokoh penting seperti Jamal al-Din al-Afghani, terus Muhammad Abduh, meyakini bahwa sains modern bukanlah milik eksklusif Barat. Mereka berpendapat bahwa sains adalah usaha universal yang tidak terikat pada budaya tertentu. Oleh karena itu, mereka mendorong umat Islam untuk mengadopsi sains modern tanpa harus menerima nilai-nilai sekuler Barat. Pandangan dunia Islam dan Barat. Pandangan linear tentang sejarah sains, pandangan umum baik di dunia Islam maupun Barat adalah bahwa sejarah sains adalah sebuah garis lurus yang terus berkembang. Penemuan-penemuan baru dianggap sebagai kemajuan kumulatif dari pengetahuan sebelumnya. Peran agama dalam sains. Ada perbedaan dalam melihat peran agama dalam sains antara masa lalu dan masa kini. Pada masa lalu, agama dan sains sering dianggap saling melengkapi, sementara pada masa modern, banyak orang mencari konfirmasi ilmiah untuk keyakinan agama mereka. Said Nursi contohnya, yaitu tokoh Islam pada abad ke-20. Bagaimana seseorang dapat mengintegrasikan penemuan-penemuan sains modern ke dalam kerangka pemikir Islam. Nursi berusaha menunjukkan bahwa sains modern justru mendukung keyakinan agama Islam.
Pandangan Said Nursi. Said Nursi mencoba menawarkan sebuah sintesis antara sains dan agama, di mana penemuan-penemuan ilmiah digunakan untuk memperkuat keyakinan agama. Interpretasi Said Nursi terhadap ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan penemuan-penemuan bahwa mukjizat para nabi sebenarnya mengandung petunjuk tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Sains dalam konteks Islam dan dunia Barat. Pandangan mayoritas baik di dunia Islam maupun Barat, orang percaya bahwa sains harus memiliki kerangka etika yang kuat. Mereka berpendapat bahwa penelitian ilmiah harus diatur dikendalikan oleh nilai-nilai moral. Pandangan epiteologis. Dalam 3 dekade terakhir abad ke-20, dunia Islam semakin terpengaruh oleh filsafat ilmu Barat, terutama dekonstruksi, positivisme, dan kritik terhadap objektivitas ilmiah. Pandangan Nas atas dan pemikiran Islam mengenai sains Islam. Sains Islam berakar pada metafisika. Sains Islam tidak hanya sekedar metode atau kumpulan pengetahuan, tetapi juga merupakan manifestasi dari keyakinan metafisik Islam, terutama konsep tauhid atau keesaan terhadap Tuhan. Sains Islam memandang alam semesta sebagai satu kesatuan yang terhubung dari saling berhubungan yang mempengaruhi kepada keesaan Tuhan. Sains Islam memiliki 2 fungsi. Yang pertama, memahami alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, mendekatkan manusia kepada Tuhan melalui kontemplasi terhadap alam. Konsep intelek dalam sains Islam berbeda dengan pengertian modern. Intelek dalam konteks merujuk pada kemampuan untuk merenungkan dan memahami alam semesta secara mendalam, bukan sekedar analisis logis atau pemikiran abstrak. Kritik terhadap sains modern. Konsep intelek dalam pandangan Sayyid Hussein dan kaitannya dengan sains Islam. Nars mengkritik pemahaman modern tentang intelek yang sering dikaitkan dengan analisis rasional semata. Ia kemudian mengusulkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap atau tentang intelek yang menggabungkan aspek rasional, intuitif, dan spiritual. Baik, demikian pemaparan singkat mengenai review dalam konteks Islam dan sains. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan mari kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami keagungan Sang Pencipta dan memberikan manfaat bagi sesama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.